Ya, selamat malam Pante atau yang mungkin nonton bukan Pante ya. Jadi selamat datang di video membahas PR dari Bapak yang terhormat Pak Yusuf Kurniawan. Sebentar ini kenapa share screen-nya mati ya? Lah, sebentar guys. Walah, sebentar ya. Ada sebuah kendala. Sorry. Ya, share screen. Oke. Ya, selamat datang di pembahasan PR oleh Bapak tercinta dan terhormat Bapak Yusuf Kurniawan selaku dosen Sisdikmik ya. Jadi intinya dia minta kita bikin suatu sistem yang mendeteksi 1101. Terus kalau kalau kita itu polanya bisa tumpang tindih. Contohnya di ini ya. Ini kan ada pertama ada ini nih. Terus tiba-tiba dia lanjut tuh ngeliat gini. Itu gimana? Ya udah. Pertama, kita coba bikin, karena ini inputnya ada 4, kita bikin 5 state. Ntar, 4, eh, salah ya guys, harusnya ini penamanya 0 dari 0 ya. 4, 3, terus 4. Karena ini ada 4, jadi kita tambahin 1. Itu kenapa? Nggak tahu sih kenapa ya. Mungkin intuitif kali, tapi ya udahlah. Intinya gitu. Terus langkah selanjutnya yang gampang, tentuin nih dia itu bakal berjalan sistemnya kalau apa. Pertama kan satu, berarti ini satu. Atau dalam kasus ini inputnya A, berarti A. Terus ini A lagi, karena satu juga kan. Terus ini A aksen, kena nol. Terus ini A, karena satu. Ya masih masuk akal. Yang perlu kita jadiin catatan lagi, ada sebuah output. Ya anggap aja Y lah. Di state satu Y-nya itu masih nol. State state di state nol Y-nya masih nol. Di state satu Y-nya juga masih nol karena belum aktif. State 2 juga sama. State 3 juga sama. Nah, state keempat kan kondisi ketika kita sudah berhasil masukin semua inputnya. Ini baru satu, ya kan? Ya. Nah, lalu gimana caranya? Sekarang kita harus ninjau nih. Efek dari A aksen ini kan untung ini inputnya cuma satu. Efek dari A aksen dari S0 itu jadinya gimana? Gini deh, kita belum ada apa-apa. Terus kita malah jadi belum mulai itu belum belum mulai aja udah salah gitu. Pasti kan kita harus mulai dari awal. Umumnya sih, iya bukan umumnya ya, kayaknya emang selalu gitu sih kalau misalkan FSM. Jadi kalau misalkan A aksen, dia bakal balik lagi ke sini. Sekarang di set satu, misalnya kita udah bener nih, awalnya kan satu. Terus yang tadinya harusnya satu, kita malah nol. Kan sebelumnya aja nggak ada pola apa-apa gitu. Jadi ya udah, mau nggak mau kita harus balik lagi ke awal. Nah, yang S2 nih, karena ini pola kalau misalkan ini nggak tumpang tindih sih juga harusnya dia balik ya. Tapi karena ini tumpang tindih, harus kita tinjau. Kalau misalkan S2-nya salah atau mana inputnya satu 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 nol, terus kita tiba-tiba input satu nih, satu 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 satu, terus kita input satu, apakah dia salah sepenuhnya? Ya nggak juga kan. Ini kan kalau kalian perhatiin satu-satu itu juga polanya dari satu-satu. Jadi alih-alih dia balik ke awal yang nggak ada apa-apa dia tuh bisa aja balik ke posisi inilah. Nah, posisi ini itu di mana? Posisi ini itu ada di state sebentar. Ya balik ke dirinya sendiri lagi. Masuk gak? Jadi ya, aduh aku nggak ada orang di sini buat ngasih feedback. Jadi ya asumsikan kalian paham lah ya. Intinya
dia balik lagi ke dalam. Gini aja lah, ntar ya, pause dulu. Mendingan kita undang Masa Pantai yang mau bahas PR boleh join. Sebentar ya guys ya. Baik, kita lanjutkan. Terus, ntar gimana ya? Oh ya, sampai mana tadi? Oh ya, kita udah berasumsikan kita udah berhasil mengirim 110. Terus kita tiba-tiba setelah 110 kita mendapatkan, harusnya kan satu ya, tapi ternyata kita malah dapat nol. Ya, mau nggak mau ini harus ulang dari awal sih, karena ya nggak ada yang benar gitu. Kalau nol nol aja udah, kan awalnya satu satu. Ya kalau misalkan nol nol aja udah salah gitu ya nggak mungkin. Jadi ini harus balik ke state awal lagi. Aduh kasihan banget ya. Terkadang yang udah jauh aja pas salah aja harus balik dari awal, sedangkan pas yang tengah jalan salah nggak harus balik dari awal. Ya intinya gitulah. Oh, siapa ini? Siapa ini? Oi, tadi kayak ada orang. Aduh, baru ini mengganggu sesi pembahasan ya. Kaget tiba-tiba ada Fufu Fafa. Ya udah kita lanjut lah ya. Ini ah aksen karena salah nol. Nah, ini yang unik nih. Ini yang bikin aku setengah jam tadi salah ngerekam. Asumsi kan kita udah berhasil membuat 1101. Terus kita mau input satu nih. Terus kita input satu ini kan ya gimana ya? Ya gini deh. Gini. Satu 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 nol satu. Kita tuh bisa menghasilkan ini ke sini atau kita bisa ngambil yang akhirnya aja ke state ini gitu. Nah, ini kan membingungkan ya. Solusinya gimana? Solusinya adalah menambah state kelima. State, bukan state kelima, state keenam. Tapi state 5 namanya. Ingat, state kelima berarti lampunya masih mati. Jadi kan istilahnya ada gini nih, 110. Kalau ini di inputnya 1 ya. Kalau di input 0 gimana? 11010. Ya, mau nggak mau balik lagi ke awal. Ya ini kan, ya, ya balik lagi ke awal sih. Ya kalau misalkan S0-nya inputnya 0 gitu. Ini aksen. Ntar konfirmasi ChatGPT dulu bentar ya. Bentar. Sebentar ya teman-teman. Kalau 1101 pal, nopal. Ada siapa sih? Ada nopal, ada Juan. Ntar ini kok suara Pan. kalian. Oke, kalian Ken, ngerti nggak Ken, kenapa Ju? boleh diulang dari awal gak Ken? Kan kita baru, Nanti, kan gue baru join nih. anjir, nanti aku upload video di YouTube dah. Oke. Oh, lo upload. Ya, ya, santai aman Ju aman. Love you. Aduh, ntarnya aku lagi bingung. Kata ChatGPT salah sih. Karena aku yang bener ya nggak sih? Ya udah lanjutlah. Gini ya, 110. Nanti juga kalau kamu mau paham, mending nunggu soal nomor 2. Ini aku masih soal nomor 1. 1101. 1101. Terus kita kasih 0. Oh iya, bener deh. Kalau misalnya kita masukin 0 di S4, dia itu nggak balik ke awal ternyata guys.
dia itu baliknya ke sini. Di sini deh. Ini itu kan eh anjir gimana sih? Satu tuh sebentar, sebentar. Kalau kita input 0, 1-0. Nggak ada sekolah 1-0 di sini. Ada yang 1-0. Ya, bener lah dia. Kalau S4-nya 0, dia balik ke awal. Nah, S5, 1-1-0-1-1. Kalau misalkan kita taruh dia 0 di sini. 1-1-0, itu kan polanya yang ini. Jadi kita bisa naruh dia di state 1-1, state 3. Wah, ini udah mulai bingung nih. Bisa kita taruh di state 3 gini lah kurang lebih. Ini A. Enggak, ini A aksen. Kalau misalkan kita jadiin dia 1-1-1, karena ini cocok cuman ini doang nih buat bikin ini. Jadi ini kita jadiin state 2. State 2A. Ya, eh kurang lebih gambarnya kayak gini. Udah kalau ini tinggal bikin truth table sama arsitekturnya aja. Ntar kalau arsitektur aku agak bingung sih. Arsitektur ini ada sub 2 3 4 5 6 6 berarti 3 bit lah ya. 3 bit karena yang paling mendekati 6 tapi harus di atasnya kan ada 8 ya. 8 itu kan 2 pangkat 3. Ya, jadi 3 bit gitu. Inputnya cuma satu. Gambar arsitektur gimana ya bang? Ada yang ingat nggak? Juan atau Nopal ingat nggak tadi pas di meetnya Bang Dikta gambar arsitektur? Lah hilang anjing. Hilang dia dari Discord. Bajingan. Giliran nanti dibilang ke YouTube malah hilang dua orang. Aduh, kecewa, kecewa. Ya udahlah, lanjutlah. Ntar ya, ntar dulu, ntar dulu. Saya pause dulu, nanti saya balik lagi. Oke, mari kita lanjutkan. Kita bikin arsitekturnya ya. Sebenarnya ini langkah opsional sih, cuman kayaknya ya tahu-tahu ditanyain kan. Kita inputnya cuma satu. Ada sebuah kotak, dia menghasilkan Y. Bentar guys. Terus ya ini ada rangkaian kombinasional logic lah. Nasional logic di sininya. Nanti dia ada di bawahnya itu ada state registernya. State register. Kita ada 6 state. Ya udah, berarti ada 6 state ke sini. S0, 2, 3, 4, 5, 6. Ini S0 sampai S6. S5 maksudnya, karena ya gitulah. N, bentar kalau N itu gimana ya? Hmm, N. Kalau N itu kalau nggak salah sama sih kayak jumlah jumlah S-nya gitu. Jadi ada 6 juga sebenarnya. Ya, ya gini lah, gini aja lah. Set, set. Ah, anjir, susah banget. Ini ada N0 sampai N5 juga lah. Itu nanti aku jelasin di bagian nih. Sekarang kita bikin gini aja lah. Kita sudah menggambar S0 sampai S5. Sekarang kita ganti jadi bilangan biner. S0, 00, warna apa ya? Ya, hijau lah. S0 itu 00, S1 01, S2 10. Ini kan 3 bit ya. Salah, salah. 3 bit, 3 bit. Sorry guys, baru ingat. Berarti 000, 001, 010, terus ini 011, yang ini 100, yang ini 101. Tuh, itu buat penandanya gitu. Kayak gimana ya nyebutnya ya? Nggak tahu lah. Nanti apa aja sendiri lah nanti kalian lah ya. Sekarang
kita bikin truth table-nya. Set, set. Duh, ada ini gede banget masalahnya ada. Gini deh, gini aja lah. Ini S, kan ini ada 3 bit ya. Kita namain 3 bit ini sebagai eh apa ya? Jangan X, Y, Z deh. Jangan S juga sama dong kalau S. Ini deh, B1, B2, B3. Berarti bit ke satu, bit kedua, bit ketiga. Terus kita bikin tabel A yang panjang itu. Terus ini nanti, sorry, sorry. Sorry berantakan. B1, B2, B3. Ini ada A. Nah, ini kan semua input ya, secara nggak langsung nih. Kan B, gini deh, ini biar biar warnanya sama deh. B1, B2, B3. Sebentar, sebentar. Pause dulu. Baca materi bentar kita. Oh, enggak. Ini harusnya bukan 6 kabel yang tadi, sorry guys. Harusnya cuma 3 kabel doang karena 3 bit. Yang ini nih, ya. Harusnya itu 3 kabel doang karena 3 bit. Ya ininya sama juga sih, N-nya juga sama. Ini juga 3 bit doang. Sorry guys. Ini tuh bukan jumlah state-nya, tapi jumlah bitnya yang N sama S itu. B1 sampai B3. N1 sampai N3. Ya kita ubah lah ya, jadi 3 aja lah. Sebenarnya itu bukan praktis yang baik, tapi ya sudahlah ya. Saya tidak peduli. Ya udah, masukin aja. Satu, N2, N3. Ini outputnya. Jadi ini output. Jadi gimana cara bacanya? Ya seperti biasa, kiri input, kanan output. Ini yang aku bikin hijau itu menandakan state-nya berapa. Enaknya kayak gini tuh karena apa ya? Karena untung inputnya cuma satu ya. Jadi misalkan ya state pertama kan 000. Cuman ada dua kemungkinan. A-nya buat 0 sama 1. Ya udah, kita tinjau dulu. Di state 0, Y-nya 0. Ya udah berarti Y-nya nggak nyala. Terus misalkan nih, misalkan dia eh apa namanya? Misalkan dia 0 ya. 0, kalau dia 0 kan aksen masuk lagi ya udah. Berarti dia masih di state yang sama atau 00. Kalau salah, sorry. Harusnya di atas ini. Kalau kita tulis dia 1, ya udah berarti pindah ke state selanjutnya 001. Kurang lebih begitu. Seret. Lanjut state berikutnya yaitu state kedua 001, 001, dua kemungkinan 01. Kalau dia kita kasih satu ke state berikutnya 0, 1, 0, ya kan? Eh, itu berarti kan di bawah 0, 1, 0. Kalau kita kasih dia 0, berarti dia balik ke awal. 0, 0, 0. Y-nya masih mati kan di state 2, berarti 0, 0 juga. Gitu. Lanjut state berikutnya. Ya, ya sebenarnya FSM itu yang penting bikin giniannya sih, yang agak ribet. Somehow. Kalau truth table makanya tinggal lihat doang. Sama nanti buat menyederhanakan rangkaiannya juga, tapi ya itu urusan nanti lah ya. Terus state ketiga ya kan 010, 010, 010, dua kemungkinan 01. Ya udah, kita tinjau nih. Kalau misalkan dia 0, nih 0 dia pindah ke state berikutnya. Berarti 011. Kalau dia kita kasih 1, ya dia berarti kan masih balik lagi ke state. Dia balik lagi ke state-nya dia sendiri. Berarti kita kasih dia 010. Ingat ya, karena ini yang salah, tapi kan walaupun dia salah, tapi dia masih balik ke dirinya sendiri gitu. Makanya kurang lebih sih intinya gitu ya.
B1, B2, B3 itu state dia sekarang, input dia sekarang, N1, N2, N3 itu setelah dia dimasukin ini, dia bakal pindah kemana. Intinya sih gitu doang sebenarnya. Intinya 00. Ya, tapi sorry ya hari ini tidak ada redstone dulu karena ini terlalu susah. Aku nggak tahu gimana cara bikinnya di redstone kayak gini. Ya, intinya begitulah. Oh, ini sudah ada clocknya ini. Clock. Kita lanjutin ke state ke ini aja lah ini biar biar enak lah ya. State 0, state 1, state 2, state 3. State 3 tuh yang mana? Atau state keempat. Ya udah berarti pas dia udah di 100. 100 enggak dong. 100 sih. 011 lah. 011. 011, 011. Dua kemungkinan input nyala atau mati. Oke. Ya kan. Ya udah tinggal kita lihat nih. Pas di sini kalau dia ke A ya berarti dia ya gitulah ya. Kalau dia nol kan dia bakal balik lagi ke awal berarti 000. Sedangkan kalau dia balik kalau dia pergi apa benar inputnya yaitu satu atau A ya dia bakal ke state selanjutnya 100. Ingat di sini masih lampunya masih mati jadi kita nol nolin untuk Y-nya. Oke, lanjut ke state 4. Nah, ini adalah state di mana dia nyala ya harusnya ya. Ya udah kita tulis dulu aja lah. 100, 100, dua kemungkinan input 01. Ingat karena dia di sini bagian sini nyala, berarti Y-nya juga nyala. Nyala kita tulis satu karena di state-nya lagi nyala gitu. Sekarang kita lihat nih di 100 ini kalau dia kita kasih A, kalau kita kasih enggak deh kalau 0 dulu dia bakal balik ke awal. 000. Kalau dia kita kasih satu, dia ke stage selanjutnya 101. Seret. Nah, ini terakhir S5 atau yang S5 atau yang keenam. S5 set 01 00 masih mati dia. Nah, kalau dia nah ini kalau dia menghasilkan nol A aksen, dia tuh bakal balik ke state ke 012. Bakal balik ke state 3 atau 011. Ya udah kita tulis 011 di sini. Kalau dia mengoutput 1, dia bakal balik ke state 2. Ya udah kita masukin 010 yang ini nih. Ini kan 0 nih. Ini 0 jadi dia ke sini. Ini 1 jadi dia ke sini. Gitu. Itu kurang lebih. Taruh pasti deh 010 ya. Ya. Nah, udah selesai. Udah ada truth table. Kalian tinggal bikin ya POS atau SOP ya bebas lah. Aku sih lebih sukanya yang sum of product sih. Ya udah kurang lebih gitu doang. Gimana caranya? Pertama Y-nya dulu. Y itu kalau dia B1. Udah gitu doang. Cukup gitu doang. Gini deh, ini sebenarnya ya bikin algebranya gini aja lah. Y itu sama dengan B1 doang. Karena, oh enggak, Y itu cuman B1, B2 aksen sama B3 aksen. Ya pakai logika aja lah. Dia itu cuma nyala di step 4. Jadi ya mau apapun A-nya, mau apapun N, ya N bukan N ya. Mau apapun A-nya kan nggak ngaruh gitu. Yang penting B1-nya, B2-nya segini, B3-nya segini. Begitu. Terus N1 itu kan satu ketika eh, B1 aksen, B2, B3 sama B2, B3 ini nih. Ini deh, mending aku lingkarin dulu lah. Sekarang kita lagi bahas ini nih. Kita lagi bahas ini. N1 kita ambil yang satunya ini. Sama ini berarti kan. Yang ambil satunya aja. B1 aksen, B2, B3, sama A.
ditambah B1 B2 aksen, B3 aksen, sama A. Tadi bisa diseranain nggak ya? Sebentar. Bentar, ini bisa diseranain nih. Kayaknya enggak deh. Ya, ya kayaknya emang gini deh ya. Paling A, B1 aksen, B2, B3, tambah B1, B2, aksen, B3 aksen. Hmm, ya, ya kayak gini lah ya. Nggak, itu kayaknya udah nggak bisa diserahin lagi deh. Udah sedikit. Nah, sekarang kita tinjau N2. N2 itu cari yang satu N2-nya mana, yang ini. Wah, banyak nih N2 nih. Sorry. Ada ini kan, N2-nya satu sama ini. Hmm, oke. Gini aja lah, karena waktuku terbatas ya. Aku asumsikan kalian aljabar linear ya bisa semua lah ya. Aku nggak punya banyak waktu. Sebenarnya kan intinya ada di sini doang nih. Jadi itu gampang lah. Nggak, maksudnya aljabar linear gampang lah buat kalian. Langsung aja lah kita ke soal nomor 2. Ntar aku cek dulu soalnya. Soal nomor 2 apa sih? Soal nomor 2. Soal mana ya? Oh ini. Ada koin 500, 100, 1000 kita ini A, ini B lah. Kita asumsikan gitulah ya. Terus ada tombol reset. Kita asumsikan R sama tombol dispense. Kita asumsikan D. Ntar, apa sih soalnya? Sebentar guys, sebentar. Sabar ya guys, mikir dulu, mikir dulu, mikir dulu. Berpikir dulu, berpikir dulu. Hmm, Pikir dulu, berpikir dulu. Hmm. Oh, cuma punya dua tombol ya. Bentar. Sorry, sorry. Ya gini aja lah, gini aja lah. Jadi intinya mah ada suatu minuman, minuman, hmm, 1500. Ada dua tombol, ada dua input, ada R, reset, sama dispense. D. Sebenarnya, tar dulu. Dari soal itu, jika jumlah yang masukkan lebih dari 500, ya inilah, kita asumsi lah ya, asumsi. Asumsi jika D dipencet, dispense dipencet, tapi uangnya belum 100, uangnya belum, eh uangnya belum 1500, dia tetap di state yang sama. Sama begitu. Ya udah, langsung aja kita bikin. Siapa tuh yang baru join? Perkenalkan dirimu, Mas. Oke, bukan Dela ternyata. Sorry Dela. Lanjut, lanjut. Ini lagi bahas soal nomor 2 ya. Asumsikan ada minuman 1500.
Ada dua tombol, reset sama dispense. Asumsi awalnya jika D, tapi uangnya belum 1.500, dia bakal tetap di state yang sama. Jadi kita nggak bakal meninjau input koinnya di sini. Kita cuma meninjau R sama D itu mengefek apa sih sama minumannya. Oh iya, Y sama dengan nol ketika Y sama dengan satu ketika minum keluar. Langsung aja kita bikin buat state nol. Ini ketika duitnya masih nol, sama dengan nol. Terus eh, ada state kedua kan. Tuh, ntar gimana ya? Ntar masa, ntar dulu. Sebentar. Eh, Ntar nih kayaknya aku overthinking aja sih. Tapi intinya ada ya gini lah. S500, S1.500. Kan kurang lebih gitu doang kan. Oh ini ada S100 juga. Ada S1000 juga maksudnya. Koin 1000. Iya kan? Iya. Iya kan? Koin ada 1000 kan? Iya. Ada koin 1000 dan 500. Jadi kan ada empat kemungkinan duit yang bakal bisa, ya yang bakal bisa lah atau enggak 1.500-nya lebih dia kita nggak bakal asumsi dia inilah. Kalau misalkan state nol mau dia reset mau dia disperse ya sebenarnya dia bakal balik lagi sih ke state-nya sendiri. Gini deh, gini deh kalau misalkan di mesin nggak ada koin apa-apa, mau kita pencet reset, mau kita pencet dispense, ya dia bakal balik ke dirinya sendiri. Saat ini kita Y sama dengan nol, Y sama dengan nol, Y sama dengan nol, Y sama dengan satu. Tuh, jadi kalau yang state nol, dia nggak bakal ngaruh. Ya, nggak bakal ngaruh apa-apa lah. Gimana ya? Aljabar ya. Ya, ya udah, ke dia doang gitu. Emang nggak ada aljabar ya sih mau mau apa? Mau R, mau D, mau R aksen, D aksen, ya semuanya lah pokoknya ke dia sendiri. Itu kayaknya emang nggak ada logonya deh. Emang ke dia semua lah pokoknya. Terus kalau misalkan state 500, eh kita misalkan pencet dispense, enggak, kita pencet dispense, tapi ternyata kan uangnya masih belum cukup. Ya logikanya kan kita minta dia duit lagi gitu, bukan malah dia ngilangin duitnya ke nol. Jadi kalau misalkan kita pencet dia dispense, dia bakal balik lagi ke dirinya sendiri. Ini D. Kalau kita pencet reset, baru dia ngereset ke R. Nah, pertanyaannya ini kan RD aksen, R aksen D. Pertanyaannya apa yang bakal terjadi kalau dia, oh kayak gini gini gini. Kalau kita gimana ya jelasnya ya? Kalau kita biarin dia nggak mencet apa-apa, ya kan state-nya nggak bakal berubah. R aksen, D aksen, ya kita nggak mencet apa-apa kan nggak bakal berubah. Jadi ini sebenarnya eh, R aksen, D aksen ditambah R, ntar R aksen D. Sederhanain, sederhanainnya jadilah R aksen gitu. Jadilah R aksen gitu disederhanain. Karena kita mau mencet dispense ataupun enggak mencet dispense kan sama aja gitu di 500-nya. Pertanyaannya, gimana jadinya kalau kita pencet dua-duanya? Itu adalah sebuah, kita perlu buat asumsi kedua. Asumsi kedua, jika RD ditekan bersama saat S500 atau S1000
Gimana ya? Asumsi lah, asumsi duitnya nggak hilang atau state sama juga. State masih sama. Jadi ini kayak kayak Bang Dikta ya. Kalau kita nggak kalau kita mencet berduanya secara nggak sengaja bersamaan somehow, ya masih state yang sama. Jadi ini kita tambahin lagi sih sebenarnya. R D gitu. Jadi tombol resetnya kita anggap nggak valid lah kurang lebih. Jadi ya kurang lebih kita jadinya gini sih panahnya ya. Aku taruh di atas saja. R aksen atau RD. Ntar ini bisa disederhanain lagi nggak? Harusnya bisa ya. Ntar dulu. Eh, Ntar ini Bang Dikta juga ngasih ini disederhanain sih. R aksen D tambah R aksen D aksen tambah RD tambah R aksen D. Ini coret-coret, coret-coret. Oh ya bisa bisa. Kita bisa sederhanain ini jadi R aksen ditambah D. Atau kalau misalkan dia nggak mencet reset atau dia mencet dispense, ya udah dia bakal balik ke dirinya sendiri. Ini kurang lebih pakai logika yang sama di state-nya pas duit yang masuk lagi 1.000, saya tambah D. Kalau dia misalkan R D aksen bakal balik ke S0 kayak biasa. Pertanyaannya sekarang di S 1.500. Gini deh, kalau duitnya udah cukup, kita mau gini deh, RD. Ini state 1.500 anggap aja. Duitnya udah cukup, duit cukup, duit cukup. Mau nggak? Kita misalkan output lah. Outputnya yaitu mesinnya apa ya? Gini deh. Misalkan kita pencet reset, tapi nggak kita dispense. Oh nggak, misalkan kita nggak pencet apa-apa dulu. Duitnya pasti masih kesimpan dong. Dan kita nggak nyuruh dia ngeluarin minum atau nggak nyuruh dia buat ngapa-ngapain. Ya udah, dia balik dia balik lagi ke sini berarti R D aksen dua-duanya. Kalau kita misalkan nyuruh dia men-reset tanpa di dispense, ya aneh ya orang udah dia udah ngeluarin duit ngapain juga mau di reset. Ya mungkin duitnya mau dikeluarin gitu nggak jadi. Ya udah, kan dia mau nggak mau pasti balik ke state nol lagi dong. Eh ginilah. Set. Kalau R D aksen. Kalau misalkan dia nggak pingin nge-reset tapi pengen nge-dispense, gini deh, sebuah mesin kalau kita nyuruh dia mengeluarkan minum, apakah mesin yang pintar itu dia bakal ngebiarin duit kita tetap terregister di sana, jadi kita bisa ngambil minumnya secara tak tak hingga kali, atau mesin yang otomatis ngeriset ulang? Ya pasti yang otomatis ngeriset ulang dong. Jadi ini mau nggak mau ke startnya terus di state nol. Yang mesin yang pintar itu bisa mereset otomatis ke state nol kalau dia udah nge-dispense. Begitu. Jadi ini kita tambahin nih. Ini RD aksen, kita tambahin AR aksen D. Itu kurang lebih hal yang sama juga berlaku kalau kita mencet semuanya barengan pasti balik juga ke state nolnya. Ini juga jadi ini bisa kita tambahin juga R D gitu. Ini kita bisa sederhanain Boolean algebranya. Aku asumsi kalian juga udah bisa. R aksen, R D aksen, R aksen D. Ini berarti kita tambah R D aksen. Ya nggak sih? Bentar. Sebentar. D. Oh, siapa tuh? Kau. Astaga. Aduh. Sebentar. Sorry sedikit gangguan.
Ntar R D aksen tambah R aksen D. Bisa kita simpulkan berarti gimana caranya kok aku ngeblank ya. Sebentar guys, sebentar guys, sebentar. R D aksen, R aksen D, R D, A, A. Oi, Katmon. Oke, siapa tuh yang join? Katmon, bantulah. Enggak, ini serius-serius. Tolong bantuin ini gimana caranya nyederhanain aljabar ya kok aku ngeblank ya. Oh, RD aksen, R aksen D. Itu di ini aja pakai apa sih yang penjebak gitu. Iya, iya. Ini mau diapain? D Biar D D kan abis tuh D kali R tambah R aksen. Bukan yang mana dong? D kali R tambah. Eh, Ya, habis dong. eh berarti RD aksen tambah D nggak sih? R tambah D. Hah? Tadi betul awal gimana? Oh itu. Oh iya, R tambah D ya. Ntar deh kita pakai intuitif aja deh. R. Oh iya, R tambah D ini mah logika or. Sorry guys, ngeblank tadi. Ini R tambah D. Gitu. Ya udah, dari sini kita ini kan ada 4 ya, 4 state. Kita bikin beatnya. Oh ya udah diam lah lagi ngajar aja. Aduh, bajingan, bajingan. Ini ada 4 state. Ya udah kita ubah. Misalkan ini bebas, tapi aku lebih sukanya gini aja biar biar enak. Ini state 00. Ini state 0, 500 itu state 01. Kalau 1000 itu state 10. Kalau 1500 state 11. Begitu. Kalau gitu ya udah tinggal bikin truth table. eh ini 2 bit ya jadinya ya. Kenapa 2 bit? Ya karena ada 4 ya. Ini ada 4 state. 4 state 2 bit. Anggap S ini deh B1, B2. Inputnya ada 2 kan. R sama D. Terus dispense ya. N1, N2 ada Y. Hmm, ya udah tulis aja semuanya. Ah, bajingan ini banyak banget. Gini aja lah. Kita mulai stage 1 dulu. 0 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 1 1 set. State-nya 0. Ini kan Y 0 ya. Y-nya 0. Ya udah 0 semua. N1 N2-nya masih stage yang sama nih. Ini. Ini nih. Lingkaran ini. Ini menandakan apapun inputnya dia bakal tetap di state yang sama. 0 semua. Lanjut state yang kedua atau state 1500. 1011. Nol 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 nol. Oh enggak, ini enggak nol, salah salah. Nol 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 nol. N1 N2-nya kalau misalkan R aksen atau D berarti ketika R-nya aksen ya, itu dia ke state yang sama. Kita tulis mana sih R aksen tuh? Nih state yang sama nih. Kan R aksen ya, 00 atau D yang D-nya 1. Nih D-nya 1. Itu kita ditulis state yang sama. Kalau kita reset, dia balik ke state awal, state 000. Tuh, paham nggak Iza? Baik, baik. Anjir, ini banyak banget. Aduh, Pak Ika emang bikin soal kayak nggak ngotak ini. Soal nomor 1 tadi aja udah. Ntar cek recording bentar, udah berapa jam ini? Wih, 44 menit ya. Selamat nonton aja sih buat kalian. Respect yang nonton. Kalau kalian sudah nonton sampai sini, ketik pantai di lewat DM line. Nanti aku kasih diskon catering. Nggak berlaku buat Iza sama Katmon tapi.
Lanjut, lanjut, lanjut. Saat sekarang 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 0-0, 0-1, 1-0, 1-1. Berapa state-nya masih nol kan? Masih nol. Tulis Y-nya dia nggak mengeluarkan minuman. Emang mati. Makanya ini tolong banget ya dipahamin ya. Karena aku yakin Pak YK tuh nggak bakal nanyain kalian ini, nggak bakal nanyain kalian aljabar-aljabar gini tuh nggak bakal. Pak YK tuh lebih bakal nanyain kalian prosesnya itu. Kayak panah-panahnya ini gimana 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 gitu. Dan jangan ini tadi jangan terlalu ngandelin ChatGPT lah. Ini ChatGPT jawab yang ngawur tadi. Udah lanjut. Kalau misalkan 0-0 ya, Tadi Bang Dik apa? record. Iya, record lihat di Teams-nya. Ini R aksen ya. Ya ini nih. Ini R aksen. Ya udah R aksen atau D kita tulis dia masih di state yang sama 1-0 1-0 yang D-nya atau D berarti satu nih ini 1-0 kalau dia pencet reset dia balik ke state awal 0-0 gitu aja udah ini yang nomor 2 lebih gampang daripada yang tadi ya guys ya 0-0 0-1 1-0 1-1 ini salah 1-0 sorry sorry sorry. Ingat, ini Y-nya 1 karena dia udah stage 1.500 koin. Ingat itu. Hmm. Terus, hmm, sebentar, sebentar guys, sorry, sorry, sorry. Sebenarnya aku masih bingung ya, apakah di soal nomor 2 PR-nya ini, koin itu termasuk ini nih, koin termasuk input atau nggak termasuk input. Karena kalau koin termasuk input, nanti iya bakal ribet sih ya. Iya, kalian lihat aja baru 2 input aja udah segini panjangnya apalagi 4 input gitu. Makanya nanti aku tanyain mungkin mungkin nanti aku tanyain ke Pak Yeka, tapi untuk sekarang nggak dulu deh. Lanjut back to the topic satu-satu. Ingat kalau R atau D dia bakal balik ke state 0. Berarti atau kalau yang ada satunya dia balik ke 00 00 00 state awal. Terus kalau nggak dipencet apa-apa dia masih di state yang sama berarti 1-1. Ya, gitulah kurang lebih. Lanjut bikin aljabar boolean. Terus kalau udah bikin logic gate. Begitu guys. Terima kasih yang sudah mau menonton. Catatan ini tidak akan saya bagikan ke kalian karena kalian harus menonton. Aku nggak mau meresikokan kalian asal nyatet doang tapi nggak paham apa-apa. Ya nanti karena nanti ada tes lisan ya. Sorry banget guys, tapi ini untuk kebaikan. Terima kasih sudah menonton. Pante. Selamat malam.